Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Seorang guru sufi pernah mengatakan, jika kamu tidak mengalami kesulitan dan penderitaan, maka kamu tidak akan dapat memperoleh ilmu. Nasihat ini sangat cocok bagi orang-orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah dan mencari keridhoannya. Karena di dunia ini segala sesuatu yang hebat dan besar pasti didapatkan dengan susah payah. Contohnya seperti seorang wanita bisa mendapat gelar ibu sepanjang hidupnya. Itu setelah dia melewati cobaan yang sangat berat dengan mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anaknya. Pengorbanan yang begitu besar inilah yang membuat para wanita mendapat panggilan paling mulia di dunia. Bahkan Nabi sendiri menasihati kita untuk mendahulukan ibu daripada yang lain. Bahkan seekor kupu-kupu yang cantik, sebelum ia menjadi kupu-kupu, maka ia pun harus melewati beberapa tahapan yang sangat berat. Seperti harus berpuasa dan menjadi kepompong terlebih dahulu. Begitu juga dengan seorang salik. Tentunya mereka pun harus melewati berbagai macam cobaan dan rintangan yang datang silih berganti untuk sampai kepada makom tertentu. Cobaan tersebut baik diberikan langsung oleh gurunya maupun berasal dari alam. Kadangkala orang dicoba dengan hartanya. Tuhan mengambil hartanya sehingga dia menjadi miskin. Bagi mereka yang benar-benar mencintai Tuhannya, kemiskinan tidak menyurutkan kakinya untuk terus melangkah menggapai cintanya. Ada satu kisah ketika seorang guru sufi bertanya kepada para muridnya. Kata beliau, sebenarnya apa yang dicari manusia sehingga dia mau melewati berbagai macam derita? Semua murid pun terdiam, tidak ada yang bisa menjawabnya. Kemudian sang guru melanjutkan, yang kita cari adalah titik kasih Allah. Itu yang paling berharga. Karenanya, kalau kalian di sini berniat ingin menjadi kaya, mempunyai keramat atau tujuan-tujuan yang lain, maka kalian tidak akan bisa bertahan. Karena ilmu ketuhanan ini niatnya harus lurus karena Allah semata. Apabila kita membaca sejarah orang-orang yang berguru, pasti yang didapat adalah ujian dan cobaan. Tentunya untuk meninggikan derajatnya. Seorang guru tidak pernah menginginkan murid-muridnya susah. Setiap guru pasti menginginkan muridnya bahagia. Tapi kebahagiaan itu diperoleh melalui proses atau tahapan yang dalam pandangan orang awam kita menyebutnya sebagai derita. Padahal segala proses yang kita sebut dengan derita tersebut tidak lain adalah wujud daripada kasih sayangnya Tuhan kepada kita semua. Contoh, seperti kisah Sunan Kalijaga yang menjaga tongkat gurunya selama bertahun-tahun dalam keadaan panas, dingin, lapar dan dahaga.
Juga kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tertidur dalam keadaan dingin di luar rumah karena beliau takut membangunkan gurunya, atau kisah-kisah sufi yang lain yang semuanya menjadi contoh dan teladan bagi kita semuanya. Para nabi dan para sahabat, mereka pun sama mengalami tekanan secara fisik dan mental di awal perjuangan menegakkan agama Allah. Mereka pun mengalami berbagai macam derita, dan semuanya menjadikan para nabi dan para sahabat menjadi orang yang kuat dan menjadi manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, sang sejati, satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan memberikan cobaan dan derita, tetapi Dia jugalah yang akan memberikan jalan keluarnya dari berbagai macam cobaan tersebut. Makanya yang kita perlukan di sini ialah ketabahan dan kesabaran, serta semangat juang yang tinggi agar kita bisa melewati semuanya sampai kepada tempat yang lebih baik. Seorang mursyid telah memberikan senjata ampuh kepada para muridnya yang merupakan warisan para nabi dan para waliullah, berupa kalimah Allah yang maha dahsyat yang bisa mengatasi segala persoalan hidup. Tinggal bagaimana kita mau dengan tekun menggunakan senjata itu untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup ini. Dan salah satu bentuk godaan atau serangan setan kepada manusia adalah diciptakannya rasa putus asa kepada kita. Dengan rasa putus asa tersebut, kita akan berhenti melangkah, bahkan mengambil jalan pintas yang membuat kita terlempar dari jalan ketuhanan. Karenanya, apabila kita mengalami persoalan hidup, yakinlah di dalam hati kita bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Teruslah bermunajat kepada Yang Maha Rahman dan Maha Rahim, sampai Dia sendiri yang akan memberikan jalan keluar terbaik menurutnya. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.